Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, kita ucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita memasuki tema 6, subtema 1, pembelajaran 2. Ada 3 pelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama, SBDP dengan materi memahami cepat dan lambat saat bernyanyi. 2. Bahasa Indonesia dengan materi mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Yang ketiga, IPA dengan materi daur hidup melalui proses metamorfosis. Kita mulai dengan pelajaran SBDP. Kamu tentu suka bernyanyi, bukan? Lagu apa yang sering kamu nyanyikan? Bernyanyi akan sangat menyenangkan apabila kita menguasai teknik-tekniknya. Salah satu teknik bernyanyi yaitu memahami cepat lambatnya lagu. Ada lagu yang dinyanyikan dengan cepat, ada juga yang dinyanyikan lambat. Cepat lambatnya lagu dinamakan tempo. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan lagu atau banyaknya hitungan dalam 1 menit disebut metronom Maelzel. Berikut adalah istilah tanda tempo. 1. Largo, lambat sekali. 2. Lento, lebih lambat. 3. Adagio, lambat. 4. Andante, sedang. 5. Moderato, sedang agak cepat. 6. Allegro, cepat. 7. Vivace, lebih cepat. 8. Presto, cepat sekali. Kita lanjut dengan bahasa Indonesia. Kita sudah belajar tentang ciri-ciri puisi pada pembelajaran sebelumnya. Coba kamu ingat kembali, dalam penulisan puisi, bahasa yang digunakan selalu terkait dengan rima. Masih ingatkah kamu apa itu rima? Rima adalah bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi. Beberapa jenis rima dalam puisi sebagai berikut. 1. Rima A, B, A, B. Berarti dalam setiap bait puisi memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris ketiga dan baris kedua dengan baris keempat. Puisi yang berima ABAB dinamakan puisi berima silang. Kedua, rima ABBA. Berarti dalam setiap bait puisi memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris keempat dan baris kedua dengan baris ketiga. Puisi yang berima A, B, BA dinamakan puisi berrima peluk. 3. Rima AA, BB. Berarti dalam setiap bait puisi memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua dan baris ketiga dengan baris keempat. Puisi AABB disebut juga rima pasangan. Yang terakhir, rima AAAA. Berarti dalam setiap bait puisi memiliki persamaan bunyi pada semua barisnya. Puisi bersajak AAAA disebut juga puisi berima lurus. Anak-anak kelas 4A, sekarang perhatikan puisi berikut ini. Puisi berjudul Semangat Meraih Cita-Cita. Puisi ini terdiri dari 3 bait. 1 baitnya terdiri dari 4 baris. Kita lihat bait pertama. Kalian lihat untuk akhir atau huruf di akhir setiap barisnya. Untuk bait pertama, huruf vokalnya adalah
U. Nah, dari baris pertama sampai baris keempat sama ya untuk huruf vokalnya U. Jadi, rimanya adalah A. Nah, sekarang perhatikan yang kedua, bait kedua. Diakhiri dengan huruf baris pertama U, baris kedua U, baris ketiga M, dan baris keempat adalah N. Nah, ini termasuk rima A, B. Dan yang terakhir, bait ketiga diakhiri dengan huruf R. Sama dengan bait yang pertama, yaitu rimanya A. Nah, anak-anak, berdasarkan puisi yang tadi kita bahas, kita dapat mengetahui ciri-ciri puisi sebagai berikut. 1. Tiap bait terdiri atas 4 baris. 2. Terdapat 3 bait puisi. 3. Setiap bait bisa berdiri sendiri. 4. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. 5. Bahasa yang digunakan dalam puisi terikat dengan rima. 6. Keempat baris dalam puisi merupakan satu rangkaian cerita, jadi tidak terdapat sampiran. Pelajaran terakhir hari ini yaitu IPA. Di pelajaran sebelumnya, siklus hidup hewan mengalami tahapan yang berbeda-beda. Ada hewan yang dalam siklus hidupnya mengalami metamorfosis, ada pula yang tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan metamorfosis sempurna. Adapun hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu perubahan bentuknya hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya saja. Sekarang kita amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar kepompong. Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Kita sudah mengetahui daur hidup hewan peliharaan seperti ayam, kelinci, dan kucing. Kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda dengan daur hidup hewan-hewan tersebut. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Anak-anak, berikut ini adalah metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu ini termasuk metamorfosis yang sempurna. Kita lihat untuk gambarnya. Gambar yang pertama adalah kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Gambar yang kedua, telur kupu-kupu diletakkan di daun. Ketiga, telur menetas mengeluarkan larva atau ular. Keempat, larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Yang terakhir, kelima, kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Gambar berikutnya adalah metamorfosis pada belalang. Metamorfosis pada belalang ini adalah salah satu contoh metamorfosis yang tidak sempurna. Kita lihat untuk penjelasannya. Nomor 1, belalang dewasa siap bertelur. Kedua, telur belalang. Ketiga, nimfa tak bersayap. Keempat, nimfa bersayap.
Anak-anak kelas 4A, selesai sudah untuk materi kita hari ini. Sekarang kita lanjutkan dengan tugas tema. Tugas tema yang pertama adalah SBDP. Ayo jawablah soal-soal berikut ini. Kalian salinlah pertanyaan berikut, lalu dijawab ya di buku tema. Tugas kedua yaitu bahasa Indonesia. Simaklah puisi berikut. Kalian baca dan simak puisinya ya, yang berjudul Cita-Citaku. Ciptaan Angelika. Setelah menyimak puisi tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Tugas yang terakhir adalah IPA. Jelaskan siklus hidup hewan berikut ini, yaitu hewan lalat. Kalian bisa mencari untuk jawabannya di Google atau sumber informasi lainnya. Anak-anak kelas 4A, selesai sudah untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.